Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, fa muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, pembahasan tentang adab-adab dan akhlak di dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdillah Muhammad bin Ismail yang lebih dikenal dengan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan memasuki Babul Khadim Yutnibu, bab seorang pelayan yang melakukan kesalahan. Kata penulis rahimahullah, an Laqit ibn Sabirah qala, dari Laqit ibn Sabirah beliau mengatakan, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa'ar ra'i fil murah sakhlatan. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seorang pengembala telah memasukkan ternaknya, kambingnya ke kandangnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahsibanna walam yakul la tahsabanna, jangan kamu menyangka. Jadi di kasrosinnya la tahsibanna, tidak di fathah la tahsabanna. Inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an nazida, atau la nuridu an tazida. Sesungguhnya kami itu, kata Nabi, punya 100 ekor kambing dan kami tidak mau menambahnya lagi. Fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlatin dabahna makanahu syatan. Jika peternak sudah datang membawa anak kambing, maka kami pun menyembelih kambing yang besar untuk mengganti kedudukannya. Di sini kata para ulama terdapat pelajaran bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berlebihan dalam perkara dunia. Beliau mengatakan, ternak kami yang 100 ekor itu cukup, kami tidak mau menambahnya. Setiap bertambah anak kambing, ada yang lahir, beliau sembelih yang besar, kemudian beliau makan bersama. Jadi jamaah sekalian, artinya tidak pantas seseorang itu habis-habisan mengejar kehidupan dunia. Bahkan yang harus, dunia itu sekedar jangan dilupakan. Yang dikejar itu kehidupan yang kekal. Tapi sebagian orang tua, karena mungkin belum sampai kepadanya ilmu, dia memberikan nasihat untuk anaknya yang dia anggap nasihat yang sudah terbaik. Ketika anaknya merantau atau lagi berjuang untuk bekerja, mencari pekerjaan, apa yang dia bilang? Teruslah berusaha, kejarlah cita-citamu, tapi jangan lupa sholat. Subhanallah, sholat cuma jangan dilupa. Namun ini masih mending, karena masih disisipkan nasihat untuk kehidupan akhirat. Terus bagaimana yang benar? Yang benar
kejarlah kehidupan yang kekal. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Jangan lupa kerja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Carilah, kata Allah, melalui nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada kamu, keutamaan negeri akhirat. Jadi kita disuruh untuk maksimalkan nikmat dunia untuk mendapatkan keutamaan akhirat. Seperti apa contohnya? Seseorang yang punya badan yang sehat, harta yang cukup, dan nikmat-nikmat dunia yang lain, maka harus dia gunakan untuk mendapatkan pahala di negeri akhirat. Dan jamaah sekalian, ini juga bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu memiliki 3 rukun. Rukun yang pertama, meyakini di dalam hati bahwa semua kebaikan yang kita dapatkan sampai hari ini, semua kesuksesan yang kita dapatkan sampai hari ini, semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak satupun nikmat yang ada pada kalian, kesuksesan, kebaikan, kecuali datangnya dari Allah. Harus kita akui itu, harus kita yakini dalam hati kita, sehingga tidak ada kesombongan. Kemudian rukun yang kedua, bersyukur itu dengan mulut, dengan lisan. Makanya ketika datang nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji yang disertai dengan cinta dan pengagungan hanya untuk Allah. Karena dengan sebab nikmat-nikmatnya lah sempurnalah segala kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu wahai Nabi Muhammad, dan juga berlaku untuk kita semua, fahaddits, ceritakanlah, sampaikanlah, sebut-sebutlah puji Allah di dalam nikmat tersebut. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, seseorang dikatakan bersyukur adalah ketika orang tersebut menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, seandainya ada orang yang mengatakan alhamdulillah tapi menggunakan nikmat sehatnya, nikmat uangnya untuk berdosa bermaksiat, maka dia bukanlah orang yang bersyukur yang sebenarnya. Walaupun dia mengatakan alhamdulillah, karena rukun bersyukur itu harus kita gunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah di jalannya. Jadi, kata Allah, kejar melalui nikmat-nikmat dunia yang Allah limpahkan kepada kamu, kehidupan akhirat. Kemudian Allah tutup ayatnya di surah Al-Qasas ayat yang ke-77, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu untuk kehidupan dunia. Maksudnya apa? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ginan wa kifayah. Jangan lupa untuk cari kecukupan dan kekayaan. Jadi tidak dilarang untuk kaya, tidak dilarang untuk cukup. Cuma dunia itu adalah sampingan, yang utama adalah mengejar kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Jadi tidak pantas jamaah sekalian kita lalai dari akhirat karena mencari dunia. Perhatikan Nabi di sini. Kami punya 100 ekor ternak kambing. Setiap bertambah satu, kami sembelih yang besar. Tidak butuh tambahan. Karena memang yang diperlukan saat itu seperti itu jumlahnya. Dan jamaah sekalian, ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan manusia dalam surah Al-Fajr di ayat yang ke-27, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian wahai manusia mencintai harta dengan kecintaan yang banyak.
Apa maksudnya kecintaan yang banyak? Kata para ulama ahli tafsir, yadfa'ukum ilal hirsi ala jam'ihi wal bukhli bi infaqihi. Ini sifat manusia. Kalian itu bersemangat untuk mengumpulnya dan kikir untuk menginfakkannya. Itu makna firman Allah, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang banyak. Semangat dalam mengumpulnya, susah untuk membelanjakannya. Jadi, jamaah sekalian, kalau begitu, kita pun harus waspada. Jangan sampai kita lebih mengutamakan kehidupan dunia di atas akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa may yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari sifat kikir, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Baik. Kemudian di sini jamaah sekalian, fakana fi maqalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kepada sahabat, la tadrib dha'inataka kadarbika amataka. Jangan engkau pukul istrimu sebagaimana kamu memukul budakmu. Namun jamaah sekalian, ketahuilah di dalam Islam memukul itu tidak dilarang secara mutlak. Namun pukulan yang bagaimana yang dimaksud? Kalau memang keluarga kita atau istri kita atau anak kita melakukan kesalahan dan pantas untuk dipukul, maka dilakukan pukulan. Cuma dijelaskan oleh ulama kita, pukulan yang dimaksud di sini li'anna ad-darba yakunu khafifan la yu'athir jurhan. Pukulan yang ringan yang tidak memberikan bekas luka. Tidak sampai hijau, tidak sampai biru, tidak sampai berdarah. Wala kasran, apalagi sampai patah, tidak. Yakunu khafifan yamna'uha mimma la yanbaghi wa la yu'athiru syai'an. Pukulan yang menahan dia dari melakukan sesuatu yang tidak pantas namun tidak membekas. Itu pukulan yang dibolehkan dalam Islam. Dan jamaah sekalian, ketahuilah, istri kita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'di jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah dia sakiti tetangganya. Wastausu bin nisa'i khairan. Saling menasehatilah kalian tentang kebaikan untuk istri kalian. Wa innahunna khuliqna min dila'in. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu. Dan sesungguhnya sesuatu yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atasnya. Apa maksudnya? Ini kata para ulama menunjukkan bahwa wanita itu memang selalu butuh dinasehati. Tidak akan bisa kita dapatkan kesempurnaan darinya. Ada juga yang mengatakan maksudnya sesuatu yang paling bengkok di antara rusuk adalah paling atasnya adalah karena paling atas wanita itu adalah lisannya, mulutnya. Sehingga kadang menyakiti ketika bicara. Maka kita harus bersabar. Memberikan nasihat, mengingatkan. Kemudian kata Nabi, fa in dahabta tuqimuhu kasartahu. Jika kamu berusaha untuk meneruskan tulang rusuk ini, kamu akan patahkan dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu juga biarkan terus-menerus, dia akan bengkok. Artinya apa? Kita sabar dalam mendidik istri kita dan jangan kita tuntut kesempurnaan darinya, sebab memang dia diciptakan dalam bentuk yang memiliki kekurangan dalam sifat.
Fastausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi ulangi lagi. Saling menasehatilah, saling mengingatkanlah tentang kebaikan untuk istri kalian. Ini jamaah sekalian, tidak pantas. Hanya karena kekurangan yang sedikit dari istri kita, kita pun menghina dia, membenci dia, bahkan sampai menceraikannya. Itu tidak pantas. Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan, maksudnya kalau dipaksa untuk diluruskan tulang rusuk ini akan patah dalam bentuk apa? Dengan menceraikannya, mentalaknya. Itu akibatnya kalau seorang suami tidak mau sabar. Dan jamaah sekalian, ada nasihat dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau menasihati istrinya Ummu Darda, disebutkan dalam Raudatul Uqala di halaman yang 106. Kata Abu Darda, ini teladan yang terbaik. Semoga kita bisa mengikuti beliau radhiyallahu anhu. Idza ghadibtu faraddini. Dia katakan kepada istrinya, kalau saya marah, buatlah saya senang. Wa idza ghadibti raddaituki. Kalau kamu yang marah, saya akan berusaha untuk membuatmu senang. Fa idza lam nakun hakada ma asra'a ma naftariku. Jika tidak seperti itu modelnya, betapa cepat kita akan bercerai. Jadi jamaah sekalian, butuh kesabaran dalam berumah tangga, butuh saling menasihati. Kalau sedikit-sedikit marah langsung berpisah, betapa cepatnya berpisah. Kata Abu Darda, kalau saya marah buat saya senang. Kalau kamu marah, saya akan buat kamu senang. Kalau tidak seperti itu, sama-sama marah, sama-sama panas, ma asra'a ma naftariku. Betapa cepatnya kita akan berpisah. Jadi, jamaah sekalian, nikah itu tidak gampang. Apalagi dengan orang sini. Sudah siap batin, lahir, ada lagi panaiknya. Kalau sudah menikah, jaga, pertahankan. Kalau bisa lanjutkan. Jadi ketahuilah jamaah sekalian, bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengabarkan kepada wanita-wanita muslimah. Beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian perempuan, tasaddaqna, banyak-banyaklah bersedekah. Ini termasuk amalan yang luar biasa. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena sungguh kata Nabi, saya melihat kalian itu banyak menjadi penghuni neraka. Fa kunna wa bimadzalika ya Rasulullah. Maka mereka para perempuan bertanya, kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Sebabnya dua. Kenapa wanita banyak menjadi penghuni neraka? Yang pertama, banyak melaknat. Yang kedua, mengkufuri pemberian suami. Kata Al-Allamah Ali Al-Qari rahimahullah, makna mengkufuri pemberian suami itu adalah jahdu nikmatihi wa inkaruha, mengingkari, tidak mengakuinya. Dan yang kedua, satruha bitarki syukriha, menutupinya, tidak berusaha untuk membalasnya. Jadi jamaah sekalian, kita sebagai suami harus paham bahwa istri kita juga orang yang biasa, yang punya kekurangan dalam sifat sebagaimana kita punya kekurangan. Karena itu tidak pantas kita bersikap keras kepada mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idas tansakta fabalik illa an takuna shaiman. Kemudian beliau nasihati,
sahabat yang butuh nasihat ini, jika kamu istinsyak itu menghirup air ketika wudu supaya dimasukkan ke hidung. Itu istinsyak. Bersungguh-sungguhlah. Hirup illa antakuna sha'iman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa Ramadan. Kata al-lajnah ad-daimah, sabatatil matmadah wal istinsyak fil wudu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi wa huma dakhilani fi ghuslil wajhi. Sudah tetap berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung ketika wudu, itu sudah tetap menjadi perbuatan Nabi dan ucapannya. Berarti kumur-kumur dan istinsyak sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah, perbuatan dan ucapan Nabi. Dan kata al-lajnah ad-daimah, dua perbuatan ini masuk hukumnya dengan membasuh wajah. Apa hukumnya membasuh wajah? Wajib, rukun wudu. Kalau tidak dibasuh wajahnya, batal wudunya. Seperti itu juga kalau tidak berkumur-kumur dan istinsyak. Fala yasihhu wudu'u man tarakahuma aw taraka wahidan minhuma. Tidak sah wudu orang yang meninggalkan kumur-kumur dan istinsyak atau salah satu dari keduanya. Kecuali kata Nabi, kamu sedang berpuasa. Maksudnya kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, la yushaddid fistinsyakil ma li'alla yakhab ila jawfihi. Jangan kamu terlalu menekan dalam menghirup air ke dalam hidungmu ketika berpuasa, agar supaya tidak masuk ke perutmu. Tapi sedang puasa harus sungguh-sungguh. Jadi ini wajib. Ada pertanyaan, kalau mandi bagaimana? Wajib atau tidak? Ayo, masa tidak tahu? Kalau mandi janabah, mandi wajib. Harus tidak kumur-kumur dan istinsyak? Saya yang tidak ada hadiah ini. Ayo, siapa yang tahu? Kalau wudu, jelas. Karena kata lajnah daimah, kumur-kumur dan menghirup air, istinsyak, termasuk mencuci wajah. Karena dia bagian dari wajah. Kalau mandi bagaimana? Hah? Mandi janabah awalnya wudu, iya. Berarti wajib. Berarti harus kita wudu sebelum mandi. Hah? Terjadi perbedaan pendapat di tengah jamaah Nur Al-Hamad. Yang mana yang rajih, yang kuat? Ini masalah fikih. Ada yang bilang wudu dulu. Kalau wudu sudah pasti berkumur-kumur. Sudah pasti istinsyak. Berarti harus wudu kalau mandi. Mana dalilnya? Mandi harus wudu. Nabi menjelaskan tata cara mandi itu dua. Ada mandi yang cukup, ada yang mandi sempurna. Bahkan kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada orang yang berniat mandi wajib, kemudian dia ceburkan dirinya ke kolam renang, atau ke laut, sah. Setelah itu dia sholat, karena badannya sudah basah semua. Itu mandi yang cukup. Bagaimana dalam hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha. Adapun mandi yang sempurna sebutkan dalam hadits Aisyah dan Zainab radhiyallahu anhuma. Sebutkan dalam kitab Bulughul Maram, dalam Umdatul Ahkam, dan buku-buku fikih yang lain. Yaitu diawali dengan wudu. Tapi tidak ada yang mengatakan wudu itu wajib. Kalau begitu,
Kumur-kumur dan istinsyak wajib atau tidak ketika mandi? Ayo, yang diamalkan saja. Apa yang diamalkan? Pasti diamalkan. Apalagi setiap hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul Jum'ah, ghuslul janabah. Mandi Jumat itu adalah waktunya mandi junub. Itu sunnah dari Nabi SAW. Artinya apa? Suami istri harus melakukan mandi saat itu. Ini untuk yang sudah nikah. Yang jomblo, minggir dulu. Berarti tidak wajib. Dan ini pendapat Al-Allamah, Al-Muhaddits, Al-Faqih, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang menyelisihi pendapat para ulama Saudi. Ulama Saudi termasuk Lajnah Daimah, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Al-Allamah Al-Fauzan mengatakan wajib berkumur-kumur dan istinsyak ketika mandi. Tapi dibantah oleh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan su'ila anil iktisal kaifa huwa. Nabi ditanya bagaimana itu mandi wajib. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda, amma ana fa'ahthu ala ra'si thalatha hafayat fa idza ana tahir. Saya kalau mandi, kata Nabi, cuma menyiramkan di atas kepalaku 3 kali siraman. Saat itu saya pun menjadi suci. Maksudnya, kata Syekh, wa huwa ayya umma badanahu bil ma. Maksudnya Nabi membasahi seluruh badannya dengan air. Tidak disebutkan di sini kumur-kumur, tidak disebutkan istinsyak. Kata Al-Albani rahimahullah, ammal matmadah wal istinsyak fil wudu fa huwa wajib dithubutil amr. Memang wudu wajib kumur-kumur dan istinsyak. Adapun wudu dalam mandi fa huwa sunnah, itu hukumnya sunnah. Jadi insyaallah taala pendapat yang lebih dekat dengan dalil adalah pendapat Al-Allamah, Al-Muhaddits, Al-Faqih, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang mengatakan kumur-kumur dan menghirup air wajib ketika wudu, tapi tidak wajib ketika mandi. Baik, ini wallahu a'lam. Baik, ya mas sekalian, mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Melengkapi pertanyaan yang pekan lalu, ketika orang yang berilmu salah, apakah dia dimaafkan atau tidak? Dan kita sudah sebutkan jamaah sekalian bahwa orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia mirip dengan orang Yahudi. Sebagaimana kata ulama salaf, man fasada min ulama'ina fafihi shibuhum minal yahud. Barang siapa yang rusak dari ulama kita atau orang berilmunya kita, maka padanya ada kemiripan dengan orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang Yahudi dalam surah Al-Jum'ah, mathalul ladina hummilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diwajibkan, diturunkan kepadanya Alkitab Taurat untuk diamalkan, kemudian dia tidak amalkan, maka perumpamannya seperti keledai, hewan yang paling bodoh yang mengangkat kitab-kitab, yang membawa kitab-kitab. Itulah perumpamaan orang-orang Yahudi. Dan orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya ada kemiripan dengan orang Yahudi. Terus bagaimana? Apakah kita maafkan kalau dia bersalah? Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Asy-Syura di ayat yang ke-40, ada 3 tingkatan dalam membalas orang yang bersalah. Yang pertama harus adil, yang kedua memaafkan, yang ketiga orang yang membalas dengan cara yang zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan untuk orang yang melakukan kejahatan juga yang semisal. Jadi kalau kita dipukul pakai tangan, jangan dipukul pakai balok. Itu tidak semisal. Di sini menjadi bantahan juga ucapan sebagian orang bahwa pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Tidak. Allah katakan balasan untuk satu kejelekan yang semisal. Kemudian kata Allah, "Faman 'afa wa aslaha
fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan. Tapi ingat, memaafkan di sini kata Allah wa aslaha. Yang dimaafkan itu melakukan perbaikan. Artinya ada etikat baik dari yang bersalah ini, walaupun dia orang berilmu. Siapa yang memaafkan dan dia melakukan perbaikan, dia tebus kesalahannya. Tapi kalau dia tidak tebus kesalahannya, atau kalau kita maafkan dia sama saja tetap melakukan hal-hal yang jahat seperti itu, tidak dianjurkan untuk dimaafkan. Karena Allah berfirman di sini, siapa yang memaafkan dan yang dimaafkan ini berubah menjadi yang baik, berubah menjadi lebih baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul zalimin. Kemudian Allah tutup ayatnya untuk orang yang jenis orang yang ketiga. Allah tidak senang, tidak cinta dengan orang-orang yang zalim, yang membalas itu melampaui batasannya. Jadi dilihat kondisinya. Kita maafkan kalau memang dia bisa berubah, tapi kita tunda memaafkan dia kalau dia tidak bisa berubah. Ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ya? Bagaimana tobatnya orang-orang yang menentang syariat seperti ada ahli itu mengatakan bahwa kalau nanti kembali tidak usah sebut nama-nama, sebut saja bahwa Habib Allah sebut saja Habib Allah ini. Itu saja bagaimana tobatnya orang ini? Apakah tobatnya dengan kembali minta syahadat seluruh orang-orang kafir? Karena ini kan tobat yang jelas untuk menaikkan syariat Allah. Baik. Jemaah sekalian, ini termasuk ucapan kufur. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Dia katakan jawab saja Habib fulan. Misalnya tersebar video Muhammad Al-Haddad. Jawab saya Habib fulan Muhammad Al-Haddad. Subhanallah. Ini kufur. Yang di dalam hadits Al-Barra bin Azib, ketika Nabi mengatakan orang beriman ditanya man rabbuk, dia akan menjawab Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Nabi, maksud firman Allah, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat. Maksudnya ucapan tauhid la ilaha illallah di kehidupan dunia, dia istiqomah. Di kehidupan akhirat, maksudnya di alam kubur. Ketika ditanya oleh para malaikat atau dua malaikat Munkar dan Nakir. Jadi Nabi tidak katakan namanya orang, tidak. Tapi Rabbi Allah. Ini ucapan kufur. Bagaimana bertobat jika dia mempermainkan? Pernah ditanyakan ke Syekh Ibnu Baz rahimahullah tentang orang-orang yang mengolok-olok syariat. Dulu di masa Nabi itu ada yang mengatakan ma ra'aitu mithla qurra'ina. Kita ini tidak pernah melihat seperti ahli Al-Quran kita. Kenapa mereka? Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Haula'i argabu butunan, wala akdabu alsinan, wala ajbanu indal liqa. Para sahabat dan Nabi Muhammad itu paling rakus perutnya, paling dusta lisannya, dan paling penakut ketika ketemu musuh. Turun firman Allah di surat Taubah ayat yang ke-65 dan 66, langsung mengkafirkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Jika kamu tanya kepada mereka, kenapa mereka sampai tega ucapkan seperti itu? Maka mereka akan mengatakan, kami tidak bermaksud dan kami cuma bercanda. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu menghina, mengolok-olok?
Tidak usah kalian cari-cari alasan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir kata Allah setelah sebelumnya beriman. Jadi Allah langsung kafirkan mereka. Syekh Ibnu Baz rahimahullah, sebagian ulama mengatakan kalau dia mau tobat, di samping dia penuhi 5 syarat, dia juga harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak harus disaksikan. Jadi syarat tobat ada 5. Ikhlas, menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, kemudian meninggalkan dosa tersebut dan masih pada waktunya. Sebagaimana kata Nabi SAW juga, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Jadi harus dia bersyahadat. Tapi kalau misalnya dia cukup tobat, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, itu juga sudah bagus, sudah baik. Ini wallahu a'lam. Ada yang lain saya persilakan. Boleh. Iya. Pertanyaan bagus. Jadi, jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Jika saya boleh memerintah orang untuk sujud. Maksudnya sujud di sini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah itu hanya untuk Allah. Sujud yang disertai dengan pengagungan dan cinta, pembesaran itu hanya untuk Allah. Tapi sujud yang dimaksud di sini sujud penghormatan. Maka kata Nabi, kalau boleh saya suruh orang sujud, maka saya akan suruh sujud seorang istri kepada suaminya. Jadi artinya dia harus melayani suaminya. Suaminya punya hak yang besar bagi seorang istri. Nah, sebenarnya hadits ini potongan dari hadits yang lengkap dari Laqit Ibn Saburah radhiyallahu anhu. Disebutkan di situ bahwa sahabat ini minta nasihat. Ini hanya potongan saja. Makanya disebutkan dalam syarah Sahih Al-Adabul Mufrad, boleh memotong hadis jika memang itu termasuk syahid. Syahid itu maksudnya itu yang dibutuhkan dalam pembahasan. Tidak harus menyebutkan secara lengkap hadisnya. Kalaupun apa hubungannya wudu dengan pelayan di sini, wallahu alam. Yang jelas istri itu mempunyai kewajiban untuk melayani suaminya. Dan kekurangan dalam melayani harus disikapi dengan sabar. Adapun wudunya wallahu alam. Tapi yang jelas kita dapat tadi faidah. Wudu, kumur-kumur dan istinsyak wajib, tapi mandi apa tadi? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Kenapa? Karena ketika Nabi ditanya bagaimana cara mandi wajib, beliau katakan, saya cukup menuangkan 3 kali di atas kepalaku, basah semua badanku, faidah ana thahir. Saat itu saya suci. Nabi tidak sebut di situ al-madmadah dan al-istinsyaq. Ini yang lebih kuat insyaallah taala. Baik, wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.